Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat membaca. Kita lanjutkan buku karangan Profesor Dr. Haji E. Mulyasa MPD, Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar. Kita sudah sampai pada bahagian bab 1 pendahuluan, masih part 1 ya. Karena kita maunya membaca itu senyaman mungkin, tapi konsisten dan persisten, sehingga memang kita mau batasi durasinya gitu ya, semoga tidak membosankan. Baik, kita lanjutkan. Implementasi guru penggerak Merdeka Belajar menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas agar dapat membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. Oleh karena itu, dituntut kemandirian dan kreativitas sekolah dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran di balik otonomi yang dimilikinya. Sekolah juga harus mampu mencermati kebutuhan peserta didik yang bervariasi, keinginan staf yang berbeda, kondisi lingkungan yang beragam, harapan masyarakat yang menitipkan anaknya pada sekolah agar kelak bisa mandiri, serta tuntutan dunia kerja untuk memperoleh tenaga yang produktif, potensial, dan berkualitas. Gerakan Guru Penggerak Merdeka Belajar memberi peluang bagi para guru dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi dalam pembelajaran, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran manajerial, dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki. Pelibatan masyarakat dalam pendidikan mendorong sekolah untuk lebih terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab. Pemberian kebebasan yang lebih luas memberi kemungkinan guru untuk dapat menemukan jati dirinya dalam membina peserta didik. Guru sekolah diharapkan dapat melakukan proses pembelajaran. Belum. Pemberian kebebasan yang lebih luas memberikan kemungkinan guru untuk menemukan jati dirinya dalam membina peserta didik. Guru dan sekolah diharapkan peserta didik, guru, dan petugas lain yang ada di lingkungan sekolah. Dengan demikian, sekolah diharapkan dapat melakukan proses pembelajaran yang efektif, dapat mencapai tujuan yang diharapkan, materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berorientasi pada hasil atau output dan dampak atau outcome, serta melakukan penilaian, pengawasan, dan pemantauan berbasis sekolah secara terus-menerus dan berkelanjutan. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin mutu secara menyeluruh, total quality, dan menciptakan proses perbaikan yang berkesinambungan atau continuous improvement, karena perbaikan tak kenal kata berhenti. Oleh karena itu, gerakan Guru Penggerak Merdeka Belajar memerlukan pembelajaran berbentuk tim dan menuntut kerjasama yang kompak di antara para anggota. Kerjasama antara para guru sangat penting dalam proses pendidikan yang akhir-akhir ini mengalami perubahan yang sangat pesat. Sehubungan dengan itu, ahli pendidikan, para pendidik, dan para pengamat pendidikan akhir-akhir ini sedang mempertimbangkan konsep guru penggerak merdeka belajar untuk diterapkan secara luas atau broad, tidak saja dalam pendidikan dasar dan menengah, tapi juga pada pendidikan tinggi. Kebijakan guru penggerak merdeka belajar dapat diterapkan dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan pada berbagai ranah pendidikan. Meskipun demikian, konsep ini tidak dapat digunakan untuk memecahkan seluruh permasalahan pendidikan, namun memberi makna yang lebih signifikan kepada perbaikan pendidikan. Salah satu dari upaya-upaya guru penggerak merdeka belajar yang menonjol dan dominan adalah pembelajaran individual, seperti modul dan pembelajaran berprogram. Guru penggerak merdeka belajar yang ditawarkan merupakan bentuk operasional desentralisasi pendidikan yang akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Kebaruan ini harus diwaspadai dengan mengkaji berbagai sumber dan mendiseminasikannya kepada berbagai pihak, terutama para pelaksana dan calon pelaksana di lapangan, agar tidak salah tafsir dan salah kaprah dalam penerapannya.
Faktor lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kesiapan para pelaksananya. Kesiapan ini sangat ditentukan oleh para pelaku, antara lain eh, ketulusan pemerintah pusat, aparat daerah, masyarakat, dan sekolah itu sendiri. Kesiapan ini juga menyangkut kemampuan dalam mengajukan argumentasi dan rasionalisasi dari berbagai sudut pandang untuk mendukung perlunya diterapkan guru penggerak Merdeka Belajar. Untuk kepentingan tersebut diperlukan sosialisasi yang matang kepada berbagai pihak agar guru penggerak Merdeka Belajar yang ditawarkan tersebut dapat dipahami dan diterapkan secara optimal. Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa sosialisasi merupakan langkah penting yang akan menunjang dan menentukan keberhasilan guru penggerak Merdeka Belajar. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa sosialisasi ini perlu dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kewenangan untuk itu, termasuk para penerbit yang tergabung dalam IKAPI. Implementasi kebijakan guru penggerak Merdeka Belajar harus diantisipasi dan dipahami oleh berbagai pihak karena kebijakan ini menyangkut hal yang sangat strategis dan yang menentukan keberhasilan pendidikan dan pembelajaran secara keseluruhan, baik proses maupun hasil. Sekolah sebagai pelaksana pendidikan, baik kepala sekolah, guru, maupun peserta didik sangat berkepentingan dan akan terkena dampak langsung dari kebijakan ini. Di samping itu, orang tua, para pemakai lulusan, dan para birokrat, baik di pusat maupun di daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung juga akan terkena dampaknya. Hal penting yang perlu ditekankan di sini, jangan sampai guru penggerak Merdeka Belajar ini memiliki nasib yang sama dengan link and match layu sebelum berkembang. Oleh sebab itu, kebijakan guru penggerak Merdeka Belajar ini harus disikapi secara positif dengan mengkaji dan memahami pengembangan, penjabaran, dan penerapannya di sekolah. Guru penggerak Merdeka Belajar membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pendidikan nasional dan akan mengubah komponen-komponen pendidikan lainnya. Oleh karena itu, harus melibatkan berbagai ahli dalam berbagai bidang seperti ahli bidang studi, ahli kurikulum, ahli teknologi pendidikan, dan ahli lainnya yang akan meramu guru penggerak Merdeka Belajar tersebut berdasarkan kompetensi-kompetensi yang jelas. Di samping itu, perlu adanya pembagian tugas yang jelas secara proporsional. Siapa mengerjakan apa? Jangan satu orang memegang dan menggarap berbagai pekerjaan yang sering juga tidak sesuai dengan bidangnya. Lebih dari itu, jangan sampai comot sana comot sini yang tidak jelas ujung pangkalnya. Hal inilah yang tampaknya belum diakomodasi secara optimal oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam implementasi guru penggerak Merdeka Belajar yang sedang berlangsung sekarang ini. Sehingga dalam menunjuk sinergistic effect dan hasilnya belum menunjukkan suatu produk kolaborasi para profesional. Ditinjau dari kebijakan guru penggerak Merdeka Belajar seharusnya lebih mudah diterapkan karena guru diberi kebebasan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai dengan lingkungan dan kultur daerahnya. Oleh karena itu, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru yang akan menerapkan dan mengaktualisasikannya dalam pembelajaran. Kemampuan tersebut terutama berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan, serta tugas yang dibebankan kepadanya. Tidak jarang kegagalan penerapan kebijakan pendidikan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan guru dalam memahami tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berfungsinya guru penggerak Merdeka Belajar terletak pada bagaimana pelaksanaannya di sekolah, khususnya pembelajaran. Interaksi berkualitas yang dinamis antara kepala sekolah, guru penggerak Merdeka Belajar, dan peserta didik memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam penyesuaian guru penggerak Merdeka Belajar dengan perkembangan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan situasi, kondisi, dan lingkungan belajar. Kesemuanya itu sangat menuntut kualifikasi guru untuk memungkinkan terciptanya interaksi berkualitas yang dinamis. Aktualisasi guru penggerak Merdeka Belajar dalam kegiatan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan
dan sumber belajar yang memadai, terutama kondisi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, alat bantu pembelajaran, dan sumber-sumber belajar lainnya. Merdeka Belajar mengisyaratkan bahwa pendidikan bukan semata-mata tanggung jawab guru, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, bahkan orang tua dan masyarakat umumnya. Oleh karena itu, pembinaan terhadap komponen-komponen tersebut merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam implementasi Merdeka Belajar. Dalam hal ini, jika Merdeka Belajar dilaksanakan di sekolah dasar, maka perlu pemahaman yang mendalam tentang standar isi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik sekolah dasar. Demikian halnya di sekolah menengah. Kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai oleh suatu sekolah perlu dideskripsikan secara jelas dan tertulis, baik yang menyangkut kemampuan intelektual, sosial, emosional, moral, maupun kemampuan spiritual untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan visi dan misi sekolah. Sedikitnya terdapat 8 standar pendidikan atau SNP sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu diperhatikan dan dikembangkan dalam implementasi Merdeka Belajar agar peserta didik dapat berkomunikasi dengan baik dan mendayagunakan hasil pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 8 standar nasional pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tersebut mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. SNP di atas perlu dianalisis dan dikembangkan, dipilah dan dipilih untuk selanjutnya dideskripsikan dan diurutkan sesuai dengan prinsip-prinsip komunikasi, pedagogis, andragogis, dan psikologis. Pengembangan standar nasional pendidikan tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik sekolah, daerah, dan karakteristik setiap bidang studi, terutama dalam kaitannya dengan pekerjaan yang ada di masyarakat dan tuntutan kehidupan nyata. Sebagai contoh, standar isi, standar proses, standar kompetensi, dan standar penilaian pendidikan bahasa perlu lebih ditekankan pada kemampuan berbicara agar peserta didik mampu berkomunikasi secara aktif dan menggunakan bahasa sebagai alat untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. SNP tersebut sudah dibahas dalam buku-buku penulis sebelumnya, sehingga tidak secara khusus dibahas dalam buku ini, tetapi mewarnai dan mendasari kebijakan guru penggerak Merdeka Belajar. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada para pembaca, khususnya yang bergerak dan berkepentingan dengan pendidikan untuk memahami dan mempedomani SNP tersebut. Berkaitan dengan SNP di atas, pemahaman dan penerapan guru penggerak Merdeka Belajar menuntut berbagai pihak untuk senantiasa berkolaborasi dengan memperhatikan komponen-komponen utama sebagai berikut. Ada 4 ya, kita lihat. Yang pertama, learning outcome harus dikembangkan secara spesifik di dalam kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD dengan memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, pembelajaran merdeka perlu direncanakan dan dikembangkan berdasarkan standar proses secara matang untuk menentukan bahwa kegiatan pembelajaran sudah dapat dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Ketiga, pembelajaran yang dikembangkan harus menggambarkan secara jelas standar proses, standar isi, dan standar penilaian dengan penekanan pada pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik. Dan yang keempat, penilaian perlu diperhatikan keseimbangan antara berbagai aspek yang dinilai, apakah itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dengan mengacu pada standar penilaian yang telah ditetapkan oleh BSNP yang implementasinya harus lebih berfokus pada pengembangan otak kanan.
Guru juga dituntut untuk senantiasa menyempurnakan dan menyesuaikan Merdeka Belajar dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta tuntutan kebutuhan lokal, nasional, dan global. Sehingga guru penggerak Merdeka Belajar yang diimplementasikan di sekolah betul-betul diperlukan oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan lingkungan, perkembangan zaman, serta tuntutan dan beban tugas yang akan dilakukan kelak di masyarakat. Merdeka Belajar mengisyaratkan dan menuntut guru, terutama bagi yang mampu untuk menjadi guru penggerak yang menggerakkan berbagai komponen sistem pendidikan dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada peserta didik sesuai dengan visi misi sekolah dan daerah masing-masing. Inilah kelebihan yang paling utama dari Merdeka Belajar yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, memecahkan masalah kesenjangan pendidikan dan dunia kerja, dan dalam jangka panjang diharapkan dapat membawa masyarakat dan bangsa ini keluar dari krisis yang berkepanjangan, serta mendorong tumbuhnya civil society yang good and clean governance. Penekanan terhadap suatu kompetensi akan memberi warna terhadap sekolah, sehingga sekolah yang satu akan berbeda dengan sekolah yang lainnya atau yang berada di daerah lain. Meskipun demikian, persamaan setiap sekolah itu tetap muncul dan diikat oleh standar nasional pendidikan yang dikembangkan dan digariskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Dalam konteks ini, mestinya sekolah mampu melayani perbedaan karakteristik peserta didik sekaligus perbedaan antar sekolah dan daerah dengan tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sekarang hampir tercabik-cabik. Guru penggerak Merdeka Belajar akan menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam implementasinya, baik di tingkat nasional maupun dalam tatanan lokal. Ketika baru dilantik misalnya, sudah banyak yang kurang sreg dengan Mas Menteri Nadiem. Kebijakannya seperti halnya gaya dan penampilannya banyak yang meragukan. Bahkan sempat mendapat penolakan dari berbagai kelompok seperti dari masyarakat peduli pendidikan. Demikian halnya dalam internal sekolah. Tidak sedikit guru, kepala sekolah, dan pengawas yang belum atau tidak siap mengikuti perubahan tersebut, terutama yang berada di dalam posisi aman dan nyaman. Apapun alasannya, yang jelas ini penolakan akan berdampak pada sukses tidaknya Merdeka Belajar. Kondisi tersebut akan lebih mencuat lagi ketika dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang sedang stres akibat krisis yang berkepanjangan, merana karena corona yang berdampak pada aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya secara keseluruhan. Dalam kondisi seperti ini, di atas, guru penggerak Merdeka Belajar harus aktif dan menjadi pelopor perubahan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah tempatnya bertugas. Memiliki semangat pembelajar yang aktif meningkatkan kompetensinya baik melalui forum-forum ilmiah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi profesi maupun secara mandiri, dan aktif juga berbagi ilmu dan pengetahuan kepada rekan-rekan sejawatnya pada komunitasnya baik secara tatap muka maupun secara online. Realisasinya dalam praktik pendidikan dan pembelajaran memerlukan berbagai kebijakan, terutama dalam peningkatan mutu guru. Jika tidak diikuti dengan kebijakan dan program yang lebih operasional dan kontekstual, maka bisa jadi guru penggerak Merdeka tersebut
Merdeka Belajar tersebut hanya akan menjadi jargon saja dan hilang di telan waktu. Seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya, bajak yang layu sebelum berkembang. Guru penggerak Merdeka Belajar juga harus terekspresi dari kebijakan pemerintah yang memberikan keleluasaan pada guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan peserta didik. Merdeka untuk menilai belajar peserta didik dengan berbagai jenis bentuk instrumen penilaian, mereka dari berbagai pembuatan administrasi yang memberatkan, merdeka dari politisasi profesi guru, dan merdeka dari sertifikasi berserikat berkumpul menjadi organisasi profesi, menyamakan guru juga diberi kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul menjadi anggota organisasi profesi, menyampaikan saran dan kritik terhadap kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan baik secara lisan maupun tulisan. Masalahnya apabila berbagai perubahan dalam bidang pendidikan yang telah beberapa kali diupayakan oleh pemerintah kandas di tengah jalan, bagaimana nasib guru penggerak Merdeka Belajar? Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat bergantung pada pemahaman pelaksana di lapangan dalam mengimplementasikan perubahan. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dari para pelaksana dan yang berkepentingan dengan guru penggerak Merdeka Belajar, sehingga dalam implementasinya tidak terjadi kesalahpahaman dan kesalahan dalam menafsirkan ide. Ini ya, dalam menafsirkan ide-ide baru yang dikembangkan. Penerapan Merdeka Belajar menuntut guru dan kepala sekolah untuk senantiasa mengembangkan dan memperkaya diri dengan cara belajar dan mencari informasi baru yang berkaitan dengan pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya. Mereka harus terbiasa membaca untuk memperoleh informasi dan melakukan perubahan di sekolah sesuai dengan perubahan masyarakat dan perkembangan zaman. Eloknya, sekolah menyediakan berbagai sumber belajar bagi para guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk menunjang penerapan kurikulum dan peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam kerangka inilah buku Guru Penggerak Merdeka Belajar ini ditulis agar dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk memperkaya pemahaman para pelaksana di lapangan. Khususnya para guru, calon guru, kepala sekolah, komite sekolah, dewan pendidikan, komisi pendidikan, dan tenaga kependidikan lain yang bertanggung jawab
dan terlibat secara langsung dalam kegiatan pendidikan, khususnya dalam rangka implementasi Guru Penggerak Merdeka Belajar. Buku ini dihadirkan ke hadapan pembaca, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya yang peduli terhadap pendidikan, dan dalam rangka menyempurnakan sistem pendidikan pada umumnya. Kita lanjut. Kehadiran buku ini dapat membantu memperkaya sumber tentang Guru Penggerak Merdeka Belajar, mengingat kebijakan ini merupakan hal yang relatif baru khususnya di Indonesia, meskipun dulu sempat digulirkan tentang link and match. Dengan demikian, buku ini akan membantu mengembangkan pemahaman semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan, khususnya guru penggerak Merdeka Belajar. Lebih dari itu, buku ini dapat dijadikan sebagai bahan penataran bagi para guru dan kepala sekolah, bahan pelatihan, kemudian bagi para instruktur dan direktur diklat, serta bahan prajabatan bagi para calon guru, sehingga mereka benar-benar memahami seluk-beluk Guru Penggerak Merdeka Belajar dan siap menerapkannya dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab ini perlu lebih ditekankan karena pada saat ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terkesan kurang profesional dan seakan-akan tidak memiliki tanggung jawab. Buku ini berusaha menganalisis dan menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Guru Penggerak Merdeka Belajar. Dalam garis besarnya, buku ini mencakup pendahuluan, hakikat guru penggerak, merdeka belajar, mengubah mindset, guru sebagai agen penggerak, merdeka belajar, penyederhanaan rencana pembelajaran, kurikulum dan pembelajaran, merdeka, jurus jitu guru, penggerak merdeka belajar yang jurus jitu guru penggerak merdeka belajar, guru penggerak merdeka belajar dari anak berkebutuhan khusus atau ABK, optimalisasi gerakan merdeka belajar, dan penutup. Topik-topik tersebut dikemas dalam bahasa yang konkret dan sederhana dengan ilustrasi yang mumpuni sehingga akan membantu pemahaman pembaca tentang Guru Penggerak Merdeka Belajar secara utuh dan memberi kemudahan dan penerapannya di sekolah. Akhirnya perlu ditekankan di sini bahwa guru penggerak berbeda belajar. Kita ulang. Akhirnya perlu ditekankan di sini bahwa Guru Penggerak Merdeka Belajar adalah guru yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan produknya sehingga tidak merasa ketinggalan zaman dari peserta didiknya. Guru Penggerak Merdeka Belajar senantiasa berupaya untuk menguasai pelajaran komputer dan gadget serta memanfaatkan jaringan internet untuk meningkatkan layanan terbaik bagi peserta didik, baik secara online maupun offline. Dengan demikian, Guru Penggerak Merdeka Belajar dapat menguasai nuansa pembelajaran sesuai dengan lebih leluasa dan kreativitas untuk menanamkan nilai-nilai karakter baik pada anak, kepada peserta didik. Semoga. Nah, kita sudah sampai pada bab yang kedua, yaitu hakikat Guru Penggerak Merdeka Belajar. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan di awal, ini akan kita baca insya Allah besok ya. Jadi kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Semangat menggerakkan bagi guru penggerak dan juga bagi teman-teman guru yang lain ataupun masyarakat umum atau siapapun yang mendengarkan dan menyimak video ini. Kita melihat insight yang berbeda, kemudian bagaimana guru penggerak ini berdampak positif terhadap perkembangan dan kepercayaan diri anak-anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.